Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, iman, dan Islam, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan di hari yang ke-6 ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku semuanya yang ada di rumah, semoga kalian semuanya sehat berserta keluarganya. Hari ini Ustadz akan memberikan materi tentang toharo dan sholat bagi orang yang sedang sakit. Nah, kalian di sekolah dulu sudah pernah dijelaskan apa sih itu toharo. Nah, sekarang saya jelaskan lagi, Ustadz jelaskan lagi apa itu toharo. Toharo adalah bersuci sebagai pengganti wudhu karena disebabkan oleh tidak adanya air atau orang yang sedang sakit. Ya, siapa saja yang dapat melakukan toharo? Yang pertama adalah orang yang tidak menemukan air atau dilanda kekeringan yang panjang sehingga diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua adalah orang yang sedang sakit. Ya, orang yang sedang sakit itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Dan yang ketiga adalah orang yang musafir. Orang yang musafir ini adalah orang yang naik kendaraan yang berupa yang pertama adalah pesawat, kereta api, dan kapal. Itu bisa melakukan wudhu diganti dengan tayamum. Nah, itulah anak-anakku semuanya, siapa saja yang diperbolehkan untuk tayamum. Nah, gimana sih gerakan tayamum itu? Nah, coba sekarang perhatikan Ustadz praktek ya. Baik, yang pertama kita membaca basmalah dulu dan niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan gerakan yang kedua adalah kita tempelkan kedua telapak tangan kita ke dinding yang berdebu. Setelah itu tiup kedua telapak tangan kita. Setelah kita tiup, baru kita usapkan kedua telapak tangan kita ke wajah. Setelah itu kita usap tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri dari ujung sampai ke pergelangan. Setelah itu yang kiri. Nah, itulah anak-anakku gerakan dari tayamum. Semoga kalian nanti jika ada halangan, baik itu dilanda kekeringan maupun sakit ataupun musafir, kalian bisa menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Baik, anak-anakku semuanya, materi yang pertama tentang tohara sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua tentang sholat untuk orang yang sedang sakit. Untuk orang yang sedang sakit, ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan bisa secara duduk maupun secara berbaring. Untuk sholat secara duduk, ini juga tidak hanya orang sakit, tapi juga bisa dilaksanakan bagi orang yang musafir. Seperti yang saya contohkan tadi ketika di bab tayamum, yaitu orang yang berkendara di atas kapal, yang kedua di pesawat terbang, yang ketiga bisa di kereta api. Dan untuk yang berbaring itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang sakit yang tidak bisa melaksanakan sholat secara duduk, hanya bisa dilakukan secara baring. Baik anak-anakku, itu penjelasan dari tentang sholat orang yang sedang sakit. Yuk semuanya kita cermati gerakan yang nantinya akan Ustadz praktekkan. Baik anak-anak semuanya, setelah ini kita akan mempraktekkan gimana cara sholat secara duduk. Untuk sholat secara duduk ini ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui. Yang pertama, kita sekarang ini Ustadz akan menggunakan kursi. Yang kedua, kita bisa duduk langsung di lantai, dan yang ketiga kita dengan kaki berselonjor. Ya, itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan sholat secara duduk. Tapi kali ini Ustadz akan mempraktekkan gimana kita sholat secara duduk dengan menggunakan kursi. Ini bisa juga digunakan untuk ketika kita musafir di kendaraan. Ya, itu anak-anakku semuanya. Baik, langsung saja ya anak-anakku semuanya, kita praktek gimana cara kita sholat secara duduk. Coba kita perhatikan ya. Coba kalian perhatikan atau amati gerakan dari awal sampai akhir. Ustadz akan melakukan gerakan sholat ini 2 rakaat ya.
kita praktekkan bisa sholat subuh ya, hanya kita menggunakan 2 rakaat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anakku semuanya, itu adalah cara kita sholat secara duduk. Hanya saja yang berbeda adalah hanya di gerakan dan posisi kita sholat. Untuk bacaannya sama dengan kita seperti sholat seperti biasanya. Tidak ada perbedaan ya. Itu anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita akan mempraktekkan cara sholat secara berbaring. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang sedang sakit yang di rumah sakit karena tidak bisa melakukan secara duduk maupun secara berdiri. Baik anak-anakku semuanya, coba amati dan cermati lagi gerakan-gerakan Ustadz ketika sholat secara berbaring. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik anak-anakku semuanya, itulah kita sudah mempraktekkan gimana caranya kita sholat secara duduk dan secara berbaring. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Ustadz, jaga kesehatan dan tetap melaksanakan ibadah-ibadah puasa, ibadah-ibadah sunnah yang lain selama bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.